Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Aku Siti dan hari ini aku ditemani dengan Kak Cynthia, Giti, dan Siena. Jujur ya, waktu pertama baca judul mengenai ideologi sebagai pemikiran politis, aku langsung mikir, waduh ini kayaknya berat nih. Tapi ternyata setelah dipelajari, banyak hal yang banyak dekat banget sama kehidupan kita. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas. Menurut Kak Cynthia, kalau semisal ada adik tingkat nanya, ideologi itu apa sih? Kamu bakal jawab gimana? Kalau aku sih bakal bilang ideologi itu sebenarnya cara orang melihat bagaimana masyarakat seharusnya berjalan. Nah, menurut Hardiman ada dua arti nih. Yang pertama, arti peyoratif. Dalam arti ini, ideologi dianggap negatif karena bisa jadi alat kelompok yang berkuasa untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Marx menyebutkan sebagai kesadaran palsu. Berarti kayak orang dibuat percaya sesuatu gitu ya, Kak? Iya, kira-kira gitu. Kalau Kak Giti, arti deskriptif itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri, yang ini tuh lebih netral. Jadi ideologi itu dipahami sebagai kumpulan dari nilai dan juga gagasan politik tentang manusia, sejarah, dan masyarakat ideal. Jadi bukan langsung dianggap sebagai buruk. Nah, aku tuh sempat bingung, Kak. Kalau demokrasi bukan ideologi, terus apa dong? Aku kasih analogi ya, demokrasi itu ibarat lapangan pertandingan. Sedangkan ideologi itu permainannya. Ada liberalisme, sosialisme, konservatisme, dan lain-lain. Demokrasi cuma menyediakan aturan main supaya semua pemain bisa bertanding secara adil. Nah, analogi ini bikin aku langsung paham nih. Oke, Kak, aku perhatiin deh, kok hampir semua ideologi selalu dibandingkan sama liberalisme? Karena liberalisme itu kayak kakak paling tua di antara ideologi modern. Setelah liberalisme muncul, banyak ideologi lain lahir sebagai bentuk dari sebuah kritik. Misalnya, konservatisme, sosialisme, komunisme, anarkisme, feminisme, ekologisme, sampai dengan fundamentalisme. Sebenarnya itu seperti mereka berkembang karena merasa ada bagian dari liberalisme yang perlu diperbaiki. Oh, kalau dengar kata anarkis, biasanya yang kebayang demo rusuh. Padahal nyatanya beda ya, Kak Siena? Apa sama? Beda banget, anarkisme di teori politik lebih ke gagasan bahwa manusia sebenarnya bisa hidup tanpa negara. Kalau liberalisme bilang negara masih diperlukan. Anarkisme bilang justru negara yang membatasi kebebasan. Oh, makanya disebut konsekuensi liberalisme karena sama-sama mengutamakan kebebasan individu. Cuma anarkisme membawanya sampai titik paling ekstrim. Oh, begitu ya, Kak, ternyata. Oke. Kalau untuk pertanyaan terakhir, persamaan nasionalisme, fasisme, dan fundamentalisme itu apa sih, Kak? Ketiganya sama-sama mengutamakan identitas dari kelompok. Kalau liberalisme sendiri fokus ke individu, tiga ideologi ini lebih menonjolkan dari rasa kita, bangsa, ras, atau agama menjadi identitas utamanya. Makanya Hardiman mengatakan, ketiganya banyak mengambil inspirasi dari nilai-nilai pramodern untuk memperkuat solidaritas masyarakat. Oke, Kak. Oke, dari ngobrol hari ini aku jadi tahu nih kalau ideologi ternyata bukan cuma soal politik atau partai, tapi juga tentang bagaimana manusia memandang dunia dan kehidupan bersama. Terima kasih buat Kak Cynthia, Kak Giti, dan Kak Siena yang sudah berbagi pendapat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.